Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari materi yang kita bahas minggu lalu ya, tentang desain pembelajaran sederhana. Di part 1 kita sudah belajar tentang bagaimana membuat bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu adalah isi pokok pikiran kita tentang rencana penelitian ya. Mulai dari latar belakang yang menyebabkan kalian meneliti, kemudian rumusan masalahnya, tujuan, dan hipotesis. Kemudian di bab 2 kalian sudah tulis kajian teori atau kajian pustaka. Kalian cari dari buku, dari internet, dan sebagainya tentang apa yang pengen kalian teliti. Nah, di part 2 ini, di bagian kedua, kali ini kita akan bahas lanjutin di bab 3 ya. Idenya udah dapet, kemudian kajian pustakanya kalian udah dapet. Sekarang kita kembangkan ke bab 3, yaitu metode penelitian. Dan di metode penelitian ini kalian harus siapin detailnya ya, detail penelitiannya, mulai dari bagaimana caranya untuk melakukan penelitiannya, pengambilan datanya, sampai ke analisisnya nanti bagaimana. Itu tersurat secara jelas, secara rinci. Harus rinci mungkin supaya pembacanya nanti nggak bingung kalian ini mau ngelakuin apa gitu ya. Langsung saja. Di metode penelitian nanti kalian buat bikin detailnya ABC saja ya, poin-poinnya. Jadi nggak perlu 3.1, 3.2, nanti agak ribet ya. Jadi diseragamkan saja ABC ya. Nah, di bab 3 ini ada namanya, yang pertama, poin pertama itu alat dan bahan. Jadi kita tidak bicara seperti di perguruan tinggi ya, agak jauh sekali ya, tentang bagaimana rancangan penelitiannya ya, mungkin rancangan acak lengkap, acak kelompok, dan lain sebagainya. Itu nanti terlalu detail, jadi kita nggak bisa sederhana lagi nyebutnya, itu sudah detail banget ya. Nah, untuk di proyek KMTT ini, kegiatan mandiri tidak terstruktur ini, kita mulai saja di bab 3. Poin pertama atau poin A-nya adalah alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya apa yang mau dipakai ya. Kita tulis di sini. Nomor 1, alat. Alatnya berupa apa ya? Alat bisa alat habis pakai atau bisa juga alat yang tidak habis pakai. Jadi atau juga bahannya seperti itu. Bahannya juga bahan yang habis pakai dan bahan yang tidak habis pakai. Maksudnya habis pakai, tidak habis pakai itu adalah kalau kita misalkan pegang alat atau pegang bahan yang kita mau bikin teliti, setelah diteliti satu kali itu sudah harus dibuang. Itu namanya alat dan bahan yang habis pakai ya. Misalkan tisu untuk ngelap meja, sekali pakai, nggak bisa dipakai untuk 2 kali ya. Itu namanya habis pakai. Yang tidak habis pakai itu yang biasa kita pakai berulang, bisa kita pakai berulang. Misalkan tabung reaksi dipakai sekali ini, misalkan kemudian dicuci, besok bisa dipakai lagi gitu ya. Itu namanya alat dan bahan yang tidak habis pakai. Kalian tulis semuanya secara lengkap. Kemudian di bagian keduanya, di poin kedua B, itu kalian harus jelaskan populasi dan sampel. Nah, ini saya misalkan secara sederhana saja. Misalkan kita pengen neliti padi ya, kita mau meneliti padi, bisa pertumbuhannya, bisa jumlah daunnya misalkan ya, atau lebar daunnya dan sebagainya yang kita mau teliti. Nah, populasi itu maksudnya adalah keseluruhan objek yang mau kita teliti itu. Misalkan secara lingkup kecilnya kita, karena kita ada di satu kecamatan misalkan yang mau kita teliti itu adalah padi varietas Ciherang atau varietas IR64 ya, pilih salah satu atau jangan salah dua ya, salah satu aja. Varietas IR64 aja misalkan di kecamatan Wawai Karya. Satu kecamatan itu populasinya satu kecamatan. Jadi yang ditanam siapapun di kecamatan itu namanya populasinya. Nah, kalian juga harus jelaskan sampelnya. Sampel itu
objek yang mau kita pakai untuk penelitian. Itu sampel ya. Di sampel ini kalau di sini saya jelasin sejumlah objek yang diambil dari populasi secara acak. Jadi kita ngambilnya acak dan dianggap mewakili seluruh populasi. Ya, seperti itu. Tapi ya karena ini waktunya juga nggak terlalu lama, kita projectnya nggak usah yang muluk-muluk ininya ngambil acaknya ya. Kita ambil acak satu aja. Misalkan ini saya berikan contoh. Yang kita ambil sebagai sampel untuk mewakili populasi varietas Ciherang atau IR64 di seluruh kecamatan Wawai Karya itu kita ambil dari kok tuk ini ya, maaf saya edit dulu, ini toko maksudnya. Adalah benih yang kita beli dari toko tani yang ada di pasar Karanganom misalkan seperti itu, atau benih yang kita ambil secara pengeringan milik salah satu petani yang ada di salah satu desa di Kecamatan Wawai Karya itu gitu. Ini kalau saya ambil contohnya misalkan di Sumberjo, setiap kali saya lewat sawah Bekarang itu ada tanam padi di situ, kemudian dikeringkan dan dijadikan benih. Nah, itu bisa kita pakai sebagai sampel yang mewakili populasi seluruh padi yang ada di Wawai Karya. Itu maksudnya populasi dan sampelnya harus kita jelaskan. Kemudian poin yang ketiga atau ke C adalah prosedur penelitiannya. Ini yang menurut saya yang paling penting di bab 3 ini ya. Detailnya harus kita tulis satu persatu ya. Yang pertama, prosedur penelitiannya yang kita harus tulis adalah jadwalnya. Sebenarnya nggak jadwal sih, ini cuman rentang waktu. Kalau mau dilengkapi dengan tabel jadwal lebih bagus ya. Hari ini kita ngapain, besok kita ngapain, 3 hari lagi kita ngapain. Nah itu kalau dibikin tabel lebih detail ya. Tapi saya nggak minta itu sebenarnya di penugasan ini karena mungkin akan kesulitan ya untuk membuat detail jadwal per hari atau per 3 hari atau per 5 harinya. Karena bayangan kita rencananya itu seiring berjalannya waktu di semester ini atau di semester depan itu. Jadi cukup rentang waktunya saja yang kalian jelaskan ya. Nah, rentang waktunya kita jelaskan seperti ini ya. Misalkan penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Desember kalau kita ngambil waktunya di semester ini ya. Dimulai. Nah, waktu 3 bulan ya. 4 bulan itu adalah untuk seluruh kegiatannya, mulai dari persiapannya, mulai dari nanemnya, mulai ngukur, ngambil datanya ya, sampai ke pelaporannya. Analisis datanya, kesimpulannya dilaporkan. Nah, itu waktunya cuman 4 bulan. Misalkan kita ambil waktunya di semester ini. Ya, nanti kita sepakati kapan kita mau memulai ya. Yang penting proposalnya jadi dulu. Proposal jadi sampai bab 3, daftar pustaka kita fix. Jadi karya tulis ilmiah kalian itu benar-benar ilmiah, benar-benar kalian bikin sendiri, rencananya juga kalian yang rencanain sendiri, bukan dari gurunya. Bukan dari saya, kemudian bukan juga dari temennya, jadi nanti berbeda-beda. Nah, itu baru namanya kegiatan mandiri, tidak terstruktur ya. Jadi tidak, strukturnya bukan dari saya. Oke, itu jadwal penelitiannya. Jadi nggak perlu kalian bikin satu-satu detailnya, cuman kita bikin rentang waktunya aja kapan. Dimisalkan saja, walaupun belum disetujui, dimisalkan rencana saya adalah sekian bulan gitu, atau sekian minggu, sekalian tulis di jadwal penelitian ini. Yang kedua itu adalah langkah kerjanya. Nah, selama rentang waktu itu kalian mau ngapain itu ditulis detailnya di sini. Misalkan yang pertama adalah persiapan benih ya. Bisa kalian yang pertama, saya beli benih dulu nih, atau saya keringin benih dulu nih, saya perem benih saya dulu nih, boleh ya. Kemudian direndam dulu, kemudian benihnya saya tanam di kapas dulu dan sebagainya. Itu kalian sebutin detailnya di sini, di strip-strip ini ya, di strip 1, strip 2 ini dan seterusnya ini. Makanya banyak yang harus kalian jelaskan supaya pembacanya nanti nggak bingung kalian ngapain aja. Bisa di copy gitu loh
tulisan ini untuk dilaksanakan oleh orang lain. Itu intinya. Jangan sampai pembaca nanti kalau mau melaksanakan proposal kalian ini bingung gitu ya. Kemudian bisa dilanjutkan misalkan dengan persiapan media tanam, beli polybag, siapin tanahnya, kemudian bagaimana penanamannya ini dijelaskan juga ya. Yang penting ini ABC ini bukan stagnan harus seperti ini doktrinnya ya, cuman ini contoh saja. Bisa kalian kurangi, bisa kalian lebihi gitu. Jadi ini supaya detailnya terlihat jelas, makanya saya contohkan untuk dipisah-pisah begini ya. Jadi takut saya kalau nggak dipisah-pisah begini bingung, terulang-ulang lagi. Udah ada di atas, kemudian dijelasin lagi di bawahnya. Kalau udah dibikin detail seperti ini, maka sudah tidak akan terulang lagi ya penjelasannya. Nah, kegiatan rutinitasnya juga seperti itu kita jelaskan, walaupun tidak dibikin per tanggal ya. Hari ini saya ngapain nggak usah. Kemudian yang ketiga, analisis datanya. Ini ngambil data sama analisis datanya gimana caranya? Ini yang agak harus diperhatikan oleh kalian ya di prosedur pengambilan dan analisis data ini. Ini tabel mewakili bukan keseluruhan ya, tapi beberapa kalian yang saya lihat kemarin ngajuin di bab 1 itu tentang angka-angka. Jadi maksudnya nanti hasil perolehan datanya itu berupa angka. Ini saya siapkan tabel seperti ini. Mayoritas seperti itu ya. Ada tinggi batang, ada lebar daun, ada jumlah daun, ada kecepatan pertumbuhan, jadi ngitung kecambahnya ya, ada ngitung diameter batangnya dan sebagainya. Maka data-datanya lebih banyak berupa angka, kuantitatif lah istilahnya seperti itu. Yang kualitatif seperti warna daun, kemudian warna batang, keadaan daun dan sebagainya. Nampaknya kalau ada sekitar 10 anak gitu, dari 10 anak itu cuman satu ya yang modelnya kualitatif, karena memang harus detail membuat rubrik penilaian untuk kualitatifnya. Misalkan kesuburan tanaman ya, kalau dianggap subur itu detailnya harus seperti apa. Kalau nilainya 10 sangat subur, 5 sedang, 3 kurang subur, 0 mati. Nah itu rubriknya harus dibuat detail seperti itu supaya nanti pembacanya nggak rancu. Kenapa kok bisa dapat nilai 10, kenapa kok bisa dapat nilai 5. Itu kalau kualitatif. Tapi kebanyakan kalian kuantitatif, jadi agak mudah dalam mengambil dan menganalisis datanya nanti. Ini saya contohkan untuk kalau data itu sudah dalam bentuk angka ya. Misalkan seperti ini. Jadi yang harus kalian lakukan pertama, ini menulis perlakuan. Ini juga dilakukan di detail pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya juga harus seperti ini. Ini tabel ini mewakili pelaksanaannya, tempatnya nanti seperti apa saya jelaskan. Jadi perlakuan A ini misalkan kalau judul kalian itu saya tulis di sini misalkan ya. Nah ini misalkan judulnya ini adalah pengaruh tingkat suhu pengeringan benih terhadap tinggi tomat atau tinggi tanaman tomat. Jadi di bab 1 kemarin, sebelum bab 1 kalian sudah
mulai mengidentifikasi variabel bebas ya, variabel bebas. Misalkan ini variabel bebasnya adalah tingkat suhu pengeringan benih. Tingkatnya berapa aja yang mau kita modifikasi ya. Misalkan kalau setelah kita kaji pustakanya di bab 2, tingkat suhu pengeringan benih untuk tomat itu adalah, misalkan ini adalah sekian, Pak. Nah, jadi misalkan kita dapetin 3 modifikasi variabel bebas ya. Ada 20, ada 25, ada 27, ada 30 derajat. Ini kalau kita punya kayak microwave ya. Jadi kita bisa atur suhunya, oven listrik gitu. Nah, bagaimana kalau kita ngambil pengaruh tingkat suhu pengeringan benih, tapi kita nggak punya oven listrik, bagaimana ngukur suhunya? Bisa kalian pinjem di lab kimia atau lab biologi itu termometer. Jadi kita ukur aja dari termometer itu, misalkan suhu sekian ini kita ukur ya rata-rata 20 gitu, bisa. Cuman nanti nggak valid ya, karena ketika apinya tiba-tiba besar atau lama sinar mataharinya ada yang terik ada yang enggak, nanti nggak valid, dia bisa naik turun pas pada waktu terik mataharinya atau pas apinya, kalau kita pakai api ya, apinya nyalanya terang, nyalanya gede banget, itu jadi besar nanti atau jadi tinggi suhunya. Nah, jadi hindari aja untuk pengaruh tingkat suhu ini kalau kalian tidak memiliki apa namanya pengukur suhu yang konstan ya, seperti microwave atau oven listrik itu. Tapi bisa juga diakalin lagi, dibuat modifikasi ya, modifikasi bukan tingkat suhunya tapi lama pengeringannya kan. Kita anggap suhunya sama antara jam suhu jam 10 sampai jam 12, 2 jam itu ya. Suhu 10 menit 2 jam pengeringan benih itu kita anggap suhunya sama. Nah, bagaimana modifikasinya? Misalkan yang satu kita kasih atasnya kaca, kemudian yang satunya lagi atasnya plastik, yang satu lagi atasnya mika, yang satu lagi atasnya kayak waring yang agak bolong-bolong itu ya sebagai penutup itu gitu. Nah, itu bisa jadi modifikasi kita secara manual, tapi bisa dilaksanakan untuk memodifikasi variabel bebas supaya dari satu sinar suhu itu bisa jadi 4 perlakuan yang berbeda. Nah, itu namanya trik untuk membuat variabel bebas itu menjadi berbeda akibat modifikasi dari peneliti. Itu kreativitas kalian ya, bagaimana membuat judul dan kalian bisa melaksanakan. Tapi kalau udah tingkat suhu itu sudah harus konstan suhunya ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau sudah ketemu variabel bebas, berarti perlakuan A ini apa? Perlakuan A ini ya 20 derajat ini. Perlakuan B ini ya 25 derajat, perlakuan C ini ya 27 derajat, perlakuan D ini ya 30 derajat. Itu maksudnya perlakuan A, B, C, dan D. Kalau kalian pakai tingkatan suhu, ada yang pakai air, ada yang pakai media tanam, yaitu yang kita masukkan ke sini. Nah, kenapa ada 1, 2, 3 ini di setiap perlakuan, di setiap variabel bebas itu kok ada 3 ini? Ini maksudnya ulangan ya. Jadi minimal kevalidan data itu bila diulang sebanyak minimal 3 kali. Jadi perlakuan A ini kenapa saya kasih 3?
Karena minimal ulangan yang harus didapatkan datanya dari perlakuan A ini adalah 3 kali itu ya. Kalau kalian mau hari ini semuanya satu aja, besok satu lagi boleh, tapi kan waktunya nanti berbeda ya. Waktunya kalian selain boros di waktu ya, harusnya rampung sehari bisa 3 hari ya gitu. Yang satu, yang kedua kelemahannya adalah ya kalau besok panasnya sama, kalau redup misalkan, kalau kita pakai suhu atau hujan, nah ini jadi repot. Jadi kita tentukan jadwalnya, dalam sehari itu harus ada langsung 3 ulangan, sehingga pas pada waktu kita tanam kita dapat datanya langsung 3 ulangan dalam satu perlakuan atau satu variabel bebas. Jadi nanti kalian siapkan, misalkan kalau kalian pakai polybag, di perlakuan A ini minimal ada 3 polybag, perlakuan B 3 polybag, perlakuan C 3 polybag, perlakuan D juga 3 polybag. Jadi total polybag yang harus kalian siapkan berarti 3 dikali 4 perlakuan. Jadi 12 polybag minimal itu. Boleh lebih supaya datanya lebih valid. Nah, jadi ini tuh ulangan ya. Perlakuan yang diberikan sama A, tapi diulang 3 kali maksudnya. Daripada kita mengulang 3 kali, maka kita langsung saja dibuat 3 satu perlakuan itu, supaya nanti datanya sudah dapat 3 ulangan. Gitu maksudnya ya. Makanya saya kasih keterangan di sini. Nah, ini dulu ya. Misalkan kita yang ini adalah lebar daun, ini tinggi, kasih tinggi aja ya ini. Aduh. Nah, tinggi batang ya. Tinggi batang. Kita mulai ngukur itu nggak mungkin kan dari waktu berkecambah. Misalkan kita mulai ngukur pada waktu daun pertama muncul setelah epikotil ya. Epikotil kan daun pertama muncul. Setelah daun pertama muncul itu kita memulai pengukuran. Jadi definisi operasionalnya yang bisa kita buat adalah pengukuran itu dilakukan pada hari pertama muncul daun pertama. Misalkan hari pertama muncul daun pertama menurut kajian pustaka itu adalah hari ke-7 gitu ya. Berarti kita mulai mengukurnya itu pada hari ke-7 ya. Makanya saya kasih keterangan ini ada 1A. Keterangannya adalah 1A ini apa? Data perlakuan A, ulangan ke-1 ya, data perlakuan A ulangan ke-1 pada hari ke-7 atau hari pertama pengukuran. Nah, ini saya kasih lagi contoh di sini. Ini 3C ini. Berarti ini adalah data perlakuan C ya di ulangan ketiga pada hari ke-16 seperti itu. Kalau ini saya kasih di sini misalkan ini adalah K, misalnya K ini apa? Berarti K ini adalah data perlakuan B ulangan 2 pada hari ke-10. Begitu ya. Jadi kita isi nanti lengkap. Nah, kalau sudah diisi lengkap, nanti kalian akan dapat jumlahnya per ulangan setiap perlakuan, kemudian dirata-rata menjadi nilai perlakuan itu sendiri. Nah, inilah yang nanti kita bikin analisis datanya. Ya, cukup ini aja ya dulu di bab 3 ini. Jadi bagaimana analisis detailnya nanti, yang penting kalian bisa membuat bab 3 ini sedetail mungkin sampai ke prosedur pengambilan dan analisis data sederhana, yaitu rata-rata setiap perlakuan. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, anak-anakku, jadi ini adalah pembelajaran terakhir di bab pertama ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nanti selanjutnya kita akan mulai bahas tentang metabolisme ya. Jadi lengkapi dulu di bab 1 ini tugas KMTT-nya, kalian bikin bab 1, bab 2, bab 3, kemudian daftar pustaka ya. Jadi ada 4 ya yang harus kalian lengkapi dalam satu file. Filenya dalam bentuk PDF bisa, dalam bentuk Microsoft Word bisa, atau ditulis
kemudian difoto. Tapi fotonya nanti dibuat PDF ya, jadi saya bisa tandai di mana kalian salah, nanti revisinya supaya lebih bagus ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 dan daftar pustaka kalian kumpul ya 1 minggu inilah, 1 minggu ini. Kemudian minggu depan kita mulai ke bab 2, yaitu ke metabolisme, bagaimana mengolah energi di dalam sel ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga jarak, pakai masker ya, dan jaga kesehatan tentunya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.